Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Saudara Andri Saputra Lubis MPSI beserta istri, yang sama-sama kita hormati seluruh kakak-kakak, seluruh teman-teman, dan seluruh adik-adik yang hadir di aula, dan seluruh kakak-kakak beserta teman-teman dan adik-adik yang hadir di via Zoom meeting. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan juga salawat beserta salam dengan doanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melakukan webinar ataupun diskusi mengenai trik lulus tepat waktu. Semuanya pasti pengen tahu dan pengen tahu apa sih triknya dari lulus tepat waktu. Oke, dalam hal ini akan disampaikan oleh Andri Saputra Lubis MPSI. Beliau adalah salah satu lulusan dari S1 Psikologi UIN Suskaryau. Beliau juga sudah menulis dalam beberapa jurnal, salah satunya dalam jurnal Psikologi Islam yang berjudul Kolbu dalam Kajian Psikologi Islam, dan juga jurnal pendidikan, yaitu Pendidikan dan Teknologi serta Tantangan dan Kesempatan. Juga beliau, Andri Saputra Lubis MPSI, merupakan salah satu editor dan salah satu penulis dari buku Meneroka Ragam Isu Pendidikan Kekinian. Beliau juga adalah salah satu lulusan pertama dengan predikat cum laude dari Prodi Magister Psikologi Fakultas Psikologi UIN Suskaryau. Dan dalam hal ini beliau akan membagikan trik lulus tepat waktu kepada kita semua agar kita bisa mengikuti jejak dari beliau. Baiklah, langsung saja ya kita akan membahas, Bang Andri akan membahas tentang trik lulus tepat waktu. Baiklah, kepada Saudara Andri Saputra Lubis MPSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini tidak jenak. Terhalang nanti Bu M. Nah, kita mulai Kak. Nanti aja kan. Karena ini nggak formal kali. Karena memang acara kita nggak formal kan. Tempatnya juga seperti ini di kafe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu yang ada di rumah melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, langsung saja. Di sini sebenarnya kita akan membahas trik lulus tepat waktu sebenarnya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ini bisa dikatakan tidak ilmiah. Karena nanti kita tidak akan menggunakan referensi pendapat-pendapat tokoh. Karena memang ini berdasarkan pengalaman pribadi. Karena memang di S1, alhamdulillah saya juga bisa dikatakan lulus tepat waktu, dan di S2 juga bisa dikatakan lulus tepat waktu. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan tidak tercepat, tapi masih dikatakan tepat waktu. Makanya saya tidak bisa kalau membawakan materi tentang lulus cepat itu nggak bisa. Tapi kalau tepat waktu insya Allah bisa. Karena ukuran tepat waktu itu kan berdasarkan pribadi masing-masing gitu. Kalau misalnya menurut saya tepat waktu itu kalau S2 2 tahun, bisa jadi menurut Bu M mungkin yang tepat waktu yang 3 tahun atau 4 tahun gitu ya kan. Nah, itu masih tepat waktu. Jadi tepatnya menurut versi siapa gitu. Cuman yang dikatakan tepat itu kan yang ukurannya menurut semua orang gitu. Misalnya kalau kita katakan tepat waktu kalau 2 tahun itu ya jelas, karena peraturan dari fakultas kita sendiri prodi bahwa yang dikatakan tepat waktu atau yang bisa dikatakan kita
tidak lewat dari waktu batas, misalnya bisa memperoleh cum laude atau summa cum laude itu maksimal 4 semester atau 2 tahun. Karena lewat dari itu dikatakan tidak bisa memperoleh gelar cum laude lagi atau summa cum laude. Baik, langsung saja apa trik-trik yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tentukan peminatan. Nah, di sini kayaknya slide-nya belum berubah di Zoom. Jadi yang pertama ini sebenarnya khusus untuk kawan-kawan yang baru masuk di semester ini. Dari awal kita masuk harus jelas minat itu kemana gitu. Karena memang di magister psikologi ada 3 peminatan. Ada peminatan di pendidikan, ada di sosial, dan ada di PIO, psikologi industri organisasi. Di awal itu harus jelas. Dan biasanya kita ketika mendaftar pun harus sudah milih. Peminatannya tidak hanya secara tertulis, tapi secara minat kita di mana. Kita misalnya minatnya belajar di mata kuliah apa, konsentrasi apa. Kalau misalnya saya pribadi, saya minatnya di psikologi pendidikan. Dispesifikkan lagi psikologi pendidikan berbasis Islam, jadi psikologi pendidikan Islam. Jadi kita nanti ini sangat menentukan. Kenapa? Karena kalau kita menulis misalnya, menulis jurnal, menulis di media, kita bagusnya mengarahkan minat kita di situ. Di minat kita yang mana? Kita tulis tentang, kalau misalnya psikologi pendidikan, kita menulis bagusnya di psikologi pendidikan. Kalau keahlian kita di psikologi industri, kita di psikologi industri. Dan ini pun nanti kalau kita di awal-awal sudah ragu apa minat kita, peminatan yang kita ambil, nanti belakangan itu kita akan mengambang juga untuk menyusun tugas akhir atau tesis. Berikutnya, langkah yang kedua, sejak dini kita harus menentukan judul penelitian. Kita harus tahu kita sudah bisa meraba-raba atau membaca diri kita, judul penelitian apa yang akan kita lakukan ketika menyusun tesis. Sebagusnya kan kita kan sudah di S2 kan kita sudah pengalaman nih menulis di skripsi. Bagusnya kita mengembangkan judul kita yang di S1 atau variabel apa yang kita teliti. Kalau misalnya di S1 kita meneliti tentang psikologi pendidikan, bagusnya di S2 juga kita kembangkan itu. Kenapa? Karena supaya keahlian kita terasah. Keahlian kita bisa dilatih. Terutama keahlian di bidang menulis. Karena memang kalau kita sudah mendaftar di psikologi, di magister psikologi, Universitas Kerja atau magister sains, kita tidak bisa elakkan, kita harus menjadi memang banyak menulis. Karena kita di bidangnya ilmuwan. Kita bukan profesi itu kan ke lapangan, karena kita ilmuwan. Jadi memang harus ditonjolkan di bidang penulisannya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru masuk itu dari sekarang sudah harus memulai meneraba-raba, mencari judul. Kalau bisa sudah mulai mencari jurnal gitu kan, mencari banyak jurnal untuk referensi sebagai judul tesis nanti. Berikutnya, ini yang paling penting dan ini sebenarnya agak sepele, tapi kadang kita abaikan. Yang ketiga itu membaca dan menguasai buku panduan. Banyak yang lalai di sini. Jadi kita kan memiliki buku panduan nih, dikasih fakultas. Ada 2 sebenarnya. Ada 3 buku yang dikasih. Yang pertama, ini bisa nampak nggak di kamera? Ya kan? Buku panduan penulisan tesis. Ini masih tersimpan nggak? Tidak ada. Ada buku informasi akademik. Ini juga harus kita baca dan selesai. Dan ada buku panduan ini bimbingan. Ini bukan buku panduan, tapi ini untuk kalau kita nanti bimbingan tesis harus diisi dalam ini. Ini juga kalau kita bimbingan harus dibawa nih. Kalau misalnya belum ada dikasih prodi, berarti harus kita minta ke prodi. Ini gratis. Nggak gratis sih, kita bayar SPP. Iya, nggak ada yang gratis. Jadi ini sangat penting nih, karena memang kita nggak akan bisa menentukan langkah ke depan, strategi apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan perkuliahan kalau kita tidak menguasai buku ini, panduan ini. Jadi kuasai betul. Kita baca apa langkah yang akan kita lakukan. Berikutnya di sini, checklist mata kuliah yang sudah kita ambil atau yang belum kita ambil. Karena ini baik S1 maupun S2 ini sangat sering lalai. Apalagi yang S1 karena mata kuliahnya banyak kan. Jadi kita lihat di sini kan ada jelas tertulis peminatan psikologi pendidikan, mata kuliah apa saja yang diambil, sosial, bio apa saja.
Jadi kalau misalnya sudah kita ambil checklist, kalau belum ambil jangan checklist. Apa tujuannya? Supaya tidak ada mata kuliah yang terlewatkan. Karena biasanya ini terjadi di akhir semester. Pas kita sudah lulus tesis, kadang ada mata kuliah yang belum kita ambil. Bahkan di sini kan kita bisa checklist mata kuliah yang akan kita jadikan sebagai mata kuliah pilihan atau sebagai ciri konsentrasi kita. Jadi itu jangan lupa men-checklist itu. Itu bentuk hati-hati kita dan supaya kita tahu mata kuliah apa saja yang sudah kita ambil dan apa yang belum diambil. Dan nanti ketika kita sudah menyusun tesis, kita tidak keteteran. Berikutnya, maksimalkan kehadiran dan pengerjaan tugas. Jadi perlu diketahui bahwa kita nanti akan biasanya dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, apalagi yang S2 ini. Jadi kita maksimalkan pengerjaan tugasnya. Kalau misalnya buat makalah itu, belajarlah. Kita mulai belajar menulis tulisan ilmiah yang benar. Jadi di tugas itu tidak hanya asal siap saja, kita juga belajar bagaimana menulis dengan bahasa jenis yang benar, bagaimana paraphrase gitu. Paraphrase ini kan penting, wajib. Kita di fakultas psikologi ketika nanti mau ujian hasil itu wajib tesisnya itu similarity-nya atau kesamaannya, plagiatnya itu maksimal hanya 25%. Jadi kalau kita tidak paraphrase, nanti tesis kita itu tidak akan bisa mengujikan hasil kalau misalnya lebih dari 25% hasilnya. Lebih dari 25% similarity-nya. Makanya sejak awal kita belajar paraphrase sejak buat tugas. Perlu untuk informasi bahwa saya menerbitkan jurnal itu sebenarnya sudah 2 jurnal ya. Semasa kuliah terbit 2 jurnal dan jurnalnya tentunya berakreditasi. Itu hanya berdasarkan tugas-tugas kuliah. Jadi ketika ada tugas kuliah saya kerjakan dengan maksimal dan saya usahakan temanya sama dengan tesis saya dan itu saya terbitkan, bisa terbit 2 jurnal. Itulah sebagai syarat saya untuk maju untuk ujian hasil. Kalau misalnya nanti jurnal kita tak ada yang terbit, terutama kuliah itu nggak bisa menakasah, nggak bisa hasil. Itu nanti bisa kita baca di panduan akademik, ada tertulis di situ. Selanjutnya, usahakan tugas yang dibuat sesuai dengan judul tesis. Sudah saya bahas tadi bahwa tugas-tugas itu kan nanti ada misalnya tugasnya kita pilih sendiri judulnya. Usahakan sesuai dengan judul kita, walaupun misalnya variabelnya nggak sama, tapi mengarah kepada konsentrasi peminatannya, keilmuannya bagaimana gitu. Bahkan biar kita nanti menyusun tesis lebih mudah. Kenapa? Karena sejak kita menyusun tugas ini, kita sudah mencari referensi, mencari buku, mencari jurnal, kan? Dan itu sangat membantu kita nanti untuk tesis. Nah, ini dia yang ketujuh juga. Kak, izin, suaranya kresek-kresek banget, nggak jelas, kecil gitu. Oh iya, karena memang kita coba nggak usah pakai handsfree-nya. Oh gitu ya, coba. Oke, dan ternyata handsfree-nya mengganggu. Bagaimana? Coba deh. Ini lebih tenang suaranya. Lebih jelas. Jelas banget. Tekan aja lagi apanya. Oke, sekarang yang tadi yang ke-6 ya. Trik yang ke-6 tadi. Nanti saya lanjut pada trik yang ke-7. Jadi segera terbitkan tulisan jurnal. Jangan tunggu semester 2, jangan tunggu semester. Dari semester awal kita sudah mensiasati supaya jurnal kita terbit. Nah, tadi mudah sekali. Jadi jurnal itu bisa kita tidak emang semakin kita mengaksesnya dan sesuai dengan. Jadi mana supaya bisa terbit di jurnal? Kan jurnal itu kan memiliki aturannya masing-masing. Kan itu jurnal ini kita sendiri. Tulisan kita masuk ke jurnal mana? Selama misalnya ada jurnal Islam, ada jurnal industri, ada jurnal kalau jurnal sosial adalah sosial karena itu ada autoritas. Sesuaikan keempat. Kak, kecil suaranya. Tadi ya. Gede. Ini bagaimana? Harus ada mikrofon. Oke deh. Karena di ruang terbuka sih. Kita ruangannya apa ya? Bising memang.
saya bisa menunggu kirain kemarin pribadi ternyata bukan itu, ternyata umurnya besar, banyak juga kawan-kawan yang lain ada di luar. Dengar nggak nih? Enggak. Dengar nih? Oke, dengar. Oke, yang ketujuh, yang kedelapan, selalu asah kemampuan bahasa asing, baik kemampuan berbicara maupun kemampuan menulis. Kemampuan berbicara itu sudah pasti bagaimana cara mengasahnya kan? Nah, karena kita juga nanti ketika mau lulus lagi speaker. Dan kita juga dihadapkan dengan jumlah bahasa asing. Skor TOEFL kita untuk syarat ujian hasil itu 500. Kita 500 kan? Iya. Kalau di buku yang 10 ke 20. Tapi ternyata ada berubah 500. Nanti bisa lah tesnya nanti di atas biar nanti tesnya sudah siap. Itu sudah setting. Ternyata ya belum ada sertifikat TOEFL kan? Halangan juga nanti pada waktunya. Berikutnya yang ke-9, segera ajukan proposal. Kita lebih enak di monitor ini karena kita di akhir semester 1 sudah bisa mengajukan judul proposal tesis, mengajukan judul penelitian. Bahkan kita sudah dan kita diwajibkan juga mengambil mata kuliah seminar proposal di semester 2. Itu pun situlah kita diwajibkan untuk mengambil judul tadi. Dan syarat untuk mengajukan judul itu hanya satu, penelitian lanjut. Itu diambil di semester 1. Nah, ini satu lagi, yang ke-10, urus surat izin riset dengan segera dan berkala. Ini pun jangan lalai, karena ini kadang-kadang tidak diulangi kontrol kita, karena kita ingin cepat risetkan ternyata sudah belum punya. Setelah kita tunda lagi kan. Ini surat riset ini yang pertama ya urus surat prariset. Prariset itu nanti untuk melengkapi di satu. Karena satu kita membutuhkan data kan, karena subjek kita di tentang SMA, siswa SMA di Pekanbaru. Itu beberapa data baru. Prariset itu pendidikan. Kita juga butuh data di lapangan di sekolahnya. Tes bangkuan itu nanti untuk penelitiannya. Ini risetnya. Jadi kita butuh bagaimana sebenarnya kondisi saat di lapangan. Itu nanti kita dapatkan dengan wawancara dan observasi. Jadi kita harus terus ke riset. Lalu kita urus surat tryout penelitian. Tapi sebelum itu kita harus urus surat rekomendasi dulu. Kita urus rekomendasi dari fakultas ke Kesbangpol dan ke Dinas Penanaman Modal Pekanbaru. Ada 2 di kantor gubernur. Kenapa? Karena mereka yang merekomendasi kita nanti ke sekolah tersebut. Nggak bisa dari fakultas langsung ke sekolah. Harus sudah tryout ke sekolah dan sudah penelitian. Itu nanti bisa dilihat bagaimana bentuknya. Yang ke-11, mengerjakan hasilkan pengerjaan skripsi. Ini sangat menentukan ya, karena selain juga ini syarat lulus, dan juga menunjukkan dia dari kiri keminatan kita. Jadi sudah ya itu sangat itu membutuhkan keilmuan kita. Karena memang inilah yang mengajar kita menulis itu juga inilah yang nanti sebagai pendorong kita untuk maksimalkan di sini. Itu sistematik penulisannya aturan itu sudah ada bukunya tadi. Dan ini yang tulisannya itu bagaimana yang dikatakan oleh pembimbing besar. Kalau yang terakhir yang 17 jangan lupa bahagia. Bahagia itu
Bahagia itu nomor satu. Jadi semua tahap itu harus dilakukan dengan bahagia. Jangan terpaksa. Dan karena memang pada tak bahagia nanti akan malas semua, malas datang kuliah, malas bertugas. Ayo kita happy makan bersama ya. Dan ada waktu happy. Terus karena misalnya malas-malas nanti akan malas turun ke lapangan, malas menulis tesis dan malas-malas yang lain. Jadi bahagia itu harus ada di semua tahap yang kita lakukan. Bahkan nggak hanya menyelesaikan tesis ini, nggak hanya menyelesaikan kuliah. Di semua lini kehidupan itu harus ada bahagia. Menikah. Iya. Iya. Kata-kata cerita itu terutama kalau sudah menikah ya. Oke, terima kasih. Nah, itulah mungkin pengantar ya. Ada hal-hal yang perlu kita bincang-bincangkan ke diskusi sebenarnya. Terlalu berat pada diskusi itu. Kita bincang-bincang, sharing. Ayolah kita diskusikan. Kita sih langsung di sini ya. Tapi karena di Zoom ini mungkin ya boleh di komen. Boleh juga pertanyaan dari Zoom. Nanti yang terpilih mungkin oleh moderator akan dapat berprize. Ini di sekolah sini bukan, sombong ya. Nah, ini ada bukunya. Ini buku kebanggaan K13. Salah satu karya kami di angkatan pertama. Ini buku Meneroka Ragam Kepentingan Pendidikan. Ini bisa dibeli nih. Kita masih ada. Masih ada stoknya. Bisa beli. Tapi nanti kalau ada kalau yang terpilih nanti akan price. Jadi di sini ini sebenarnya di dalam ini tulisan kita, tapi ini juga bisa merangsang kita untuk mencari penelitian. Karena judulnya itu berhubungan dengan penelitian. Karena dia isu-isuan. Jadi kalau pengen juga merangsang mencari judul, bisa juga baca buku kita. Ayo. Oke, terima kasih. Ayo kita minum. Ayo kita cari. Ayo. Ini letak di mana? Di sini aja. Maaf ya, ini acaranya nggak formal. Awalnya kemarin sebenarnya kita pengen mengadakan langsung di kafe semuanya. Hadir di sini bincang-bincang, meet up, bercanda-bercanda, tertawa. Tapi karena banyak yang masih di kampung, yang belum hadir, makanya kita juga sediakan Zoom-nya, mudah-mudahan ada yang banyak. Saya kembalikan.